Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وخليل رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atas setiap karunia dan kebaikan. Sampai malam ini kita masih diberi nikmat umur oleh Allah dan juga masih diberi nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita masih bisa menambah bekal dari amal saleh, ibadah dan ketaatan untuk kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti. Dan mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayah untuk betul-betul bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita, betul-betul bisa memanfaatkan kesehatan dan keafiatan kita untuk melakukan ibadah, amal soleh dan ketaatan. Dan juga kita masih diberi taufik oleh Allah pada malam hari ini, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju langgar ini untuk bersama-sama menjalankan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah catat langkah-langkah kita sebagai kebaikan di sisinya, yang kelak mudah-mudahan dapat memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan langkah-langkah tersebut juga dijadikan penghapus dosa-dosa kita, dijadikan sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita, serta mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah, taufik untuk istiqamah beribadah kepadanya, istiqamah melakukan amal saleh dan ketaatan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka, dan juga orang-orang yang istiqamah menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka, dan kelak di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama mereka di dalam surga. Amin, Allahumma amin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian pekanan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi rahimahullah. Dan kita berada pada bab yang ke-22, yaitu bab yang berisi pembahasan tentang nasihat. Kita membaca beberapa ayat yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi pada bab tersebut. Begitu juga membaca hadis yang pertama dan juga hadis yang kedua yang terakhir kita bahas pada minggu yang telah lalu. Kemudian pada kesempatan ini, pada malam hari ini, kita insyaallah membaca hadis yang ketiga dari bab yang ke-22 tentang nasihat tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Anas radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ikhwan beliau dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ikhwan Rasulullah, ikhwan beliau, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, hatta yuhibba li akhi, sampai ia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya. Muttafaqun alaih. Hadis itu disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Jadi hadis yang ketiga dari bab yang ke-22, yaitu bab tentang nasihat sehuang kitab Riyadhus Shalihin tun, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengutip hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang mulia sekaligus khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang mana Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nang sihuanga Rasulullah bersabda kekuan Nabi, tidak sempurna iman salah seorang kalian. Bahasanya adalah la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian. Akan tetapi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak beriman sama sekali. Karena kalau dikatakan tidak beriman sama sekali berarti kafir. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah ketika beliau bersabda la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, maksudnya adalah al-iman al-kamil, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Atau bahasa yang lebih gampang, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Dan kalau kita hendak mencek sejauh kueh keimanan kita, maka salah satunya adalah hadis itu yang menjadi ukuran. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini seperti sebuah pengukur untuk keimanan kita seberataan. Apakah selama itu ketika kita menyatakan diri beriman kepada Allah,
sudah betul-betul sempurna iman kita kepada Allah, atau jangan-jangan keimanan kita belum sempurna. Maka Nabi SAW berceruman, ikhwan beliau, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman setiap orang dari kalian. Sampai hampir hanya beriman, berarti itu menjadi syarat. Amun kita hendak menina iman yang sempurna, maka mesti mengerjakan atau melakukan apa yang dinasihatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, si hadis itu. Tidak sempurna iman setiap orang dari kalian, atau tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hatta sampai. Berarti kalau tegawi nang nyebut Nabi itu, maka akan sempurna iman seorang hamba, akan sempurna iman seorang mukmin sampai kepada Rasulullah yuhibba li akhihi, ia mencintai untuk saudaranya. Dan yang dimaksud dengan saudara dalam hadis ini adalah setiap muslim, setiap orang yang beragama Islam. Bukan yang dimaksud adalah saudara senasab, bukan saudara kandung atau saudara-saudara yang berkaitan dengan kekerabatan. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah saudara sesama muslim. Walaupun tidak ada hubungan nasab, walaupun tidak ada hubungan kerabat, walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan. Karena seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ikhwan Allah, tentang persaudaraan orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan persaudaraan sesama muslim, persaudaraan yang dilandasi dengan keimanan, inilah persaudaraan yang paling kokoh dibandingkan dengan persaudaraan-persaudaraan lainnya. Karena ada persaudaraan karena nasab, ada juga persaudaraan karena sama-sama manusia, kemanusiaan. Ada persaudaraan karena satu tanah air. Tetapi dari sekian banyak persaudaraan, persaudaraan yang paling utama, persaudaraan yang paling kuat, itu adalah persaudaraan yang diikat oleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Persaudaraan keimanan, persaudaraan sama-sama memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berislam. Makanya Nabi sampai mengatakan seperti itu. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu atau al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'dhuhu ba'dha, saling menguatkan satu sama lain, saling menguatkan di antara mereka. Nah, maka yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis itu hatta yuhibba li akhi, sampai ia mencintai untuk saudaranya. Yang dimaksud adalah saudara satu agama, sesama muslim. Jadi kita harus mencintai untuk saudara muslim kita apa? Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Itah senang akan arep itah sesuatu, maka kita juga mesti senang saudara kita mendapatkan hal yang sama. Itah suka dan menginginkan untuk diri kita masuk surga, maka kita juga berkeharusan untuk menginginkan saudara kita itu masuk surga. Kalau sampai hendak masuk surga surang ama gama nang lain tame neraka, maka Rasulullah tidak sempurna iman salah seorang dari kita. Ada orang-orang yang seperti itu, tidak peduli dengan saudara muslimnya, keliru tidak dinasehati, salah tidak diberitahu kesalahannya. Nah, makanya kita bab tentang nasihat, maka kemudian Nabi SAW membawakan hadis itu, bukti bahwa kita sudah betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sempurna, maka kita menginginkan untuk saudara sesama muslim, kita mencintai untuk saudara kita sesama muslim apa yang kita cintai untuk diri kita. Itah senang akan arep itah sehat,
maka itah mesti senang cak saudara muslim itah nang lain sehat. Ela sampai hanya menginginkan kesehatan untuk diri sendiri, gamah Allah lain berpenyakitan. Maka kalau nang sama ite, kikuan Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang kalian. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai ia mencintai untuk saudara sesama muslimnya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita tidak menginginkan untuk diri kita neraka, itah kan beda hendak yang namanya neraka akan arep itah, maka harus sama itah dengan saudara muslim itah yang lain, elak sampai ia tame neraka, elak sampai ia tame neraka. Maka oleh karenanya cara untuk betul-betul mengaplikasikan hadis itu yang membuat iman itah dengan menjalankan hadis ini menjadi iman yang sempurna, caranya adalah dengan saling menasehati satu sama lain. Kalau ada saudara muslim kita yang keliru, maka kita nasihati. Kalau ada saudara muslim kita yang salah, kita nasihati. Ada yang meninggalkan kewajiban, yang dengan meninggalkan kewajiban itu maka berarti dia berpotensi masuk neraka dan tidak akan masuk surga. Kita ingin untuk diri kita masuk surga, maka kita juga harus ingin untuknya surga. Maka kehampia ia meninggalkan kewajiban teh mulai dinasehati supaya hampia ia menggawi kewajiban. Nasihat andautun hindai inu muya elak muyak ina sehat ndai dapit hindai inu muya ina sehat ndai tahan dapit hindai inu muya terus karena kita menginginkan surga untuk diri kita sehingga kita menjalankan kewajiban, sementara ada saudara muslim kita yang belum jalan kewajiban, kita harus ingin dia masuk surga juga. Maka caranya adalah dengan menasehatinya, dengan menasehatinya. Ada juga misalnya di antara saudara muslim kita yang melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, melakukan dosa dan kemaksiatan yang dengan dosa maksiat itu dia berpotensi tidak masuk surga dan berpotensi masuk neraka, sementara kita ingin diri kita masuk surga dan tidak ingin diri kita masuk neraka, maka kita juga harus punya keinginan yang sama untuk saudara kita yang melakukan larangan itu, maka nasihati, lakukan nahi mungkar, larang dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Andautun hindai inumuya dapit inenga nasihat hindai, tahan dapit inenga nasihat hindai, terus ini nasihat minggu harian, bulan harian, dan itulah upaya untuk menjalankan hadis itu. Nang hanya dengan hadis itulah, dengan menjalankan isi hadis itu, kita akan mendapatkan keimanan yang sempurna. Maka kalau tidak demikian, maka terus menerus iman kita tidak akan pernah sempurna. Terus menerus iman kita kakatu nam mida sing mendayanin, mida sing tambahanin, mida sing sempurnain. Tidak sing sempurna. Apapun bentuk kebaikan yang kita inginkan untuk diri kita, maka kita juga mesti menginginkan kebaikan itu untuk saudara muslim kita. Kita ingin masuk surga, maka kita juga menginginkan dia masuk surga. Kita tidak ingin masuk neraka, maka kita juga tidak menginginkan dia masuk neraka. Kita ingin sehat, maka kita menginginkan dia juga sehat. Kita ini banyak rezeki, kita juga mesti ingin untuknya dapat rezeki. Kita ingin dapat keberkahan dari Allah, kita juga menginginkan untuknya keberkahan dari Allah. Kita ingin dapat rahmat dari Allah, kita juga menginginkan untuk saudara muslim kita dia mendapatkan rahmat Allah, dan seterusnya. Apapun bentuk kebaikan yang kita inginkan untuk diri kita, maka kita juga harus menginginkan kebaikan itu ada pada saudara kita. Jangan hanya kita yang ingin dapat kebaikan, lalu kita biarkan saudara muslim kita dapat keburukan. Maka itu bukti dan tanda belum sempurnanya keimanan. Bukan hanya sekedar menginginkan, makanya harus ada usaha yang dilakukan supaya saudara muslim kita itu betul-betul dapat kebaikan. Dengan apa? Dengan nasihat, sebagaimana hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab tentang nasihat tadi. Berarti menjalankan nasihat. Ngite belikat hilakan tahu.
inggi teh belikat hilak sambil, inggi teh nang hilak ngambu, inggi teh nang hilak liba. Perhatian kewajiban dan keluarga nitah nang sehuma, anak, sawe. Mereka selain keluarga kita, mereka juga saudara kita se-Islam, saudara seagama kita. Jangan sampai seorang kepala keluarga hanya memikirkan dirinya sendiri dalam urusan agama nih, hanya memikirkan dirinya sendiri. Urusan sembahyang hanya memikirkan sembahyang hayu ya mak. Urusan ngelaya hanya memikirkan kewajiban hayu ya mak. Anak buah mida imperhatian kewajiban elek. Apalagi dalam urusan rumah tangga seperti itu, maka seorang kepala keluarga memiliki kewajiban yang utama, kewajiban yang jauh lebih besar daripada kewajiban-kewajiban lainnya seperti memberi nafkah dan lain halnya. Kewajiban utama seorang kepala keluarga adalah menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Maka oleh karenanya ketika kita menginginkan untuk kita surga, maka kita harus menginginkan untuk orang yang beragama Islam siapapun dia, surga juga. Berarti jangan kita biarkan ada kekeliruan yang dia lakukan, ada kesalahan yang dia kerjakan, harus kita tegur, harus kita beri nasihat, harus kita beri nasihat. Dan minggu nang helu nyampaian kula bahwa menengah nasihat bisa secara umum atau secara langsung dengan uluyah. Maka apabila menengah nasihat tersebut secara langsung marah uluyah, nang memang nasihat secara khusus ditujukan kepada orang itu dengan menyebut namanya, maka lakukan secara sembunyi-sembunyi hanya antara kita dengan dia, tidak di depan orang banyak, tidak dilakukan di depan orang banyak. Tetapi kalau nasihat tersebut secara umum, maka boleh disebutkan di tengah orang banyak, karena nasihat disampaikan untuk orang banyak, tidak menyebut nama tertentu dalam nasihat itu, maka disampaikan di tengah orang banyak, sampaikan di tengah orang banyak. Dan orang yang disampaikan nasihat, dia berkeharusan untuk menerima nasihat tersebut, dia berkeharusan untuk menerima nasihat tersebut. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya orang yang menolak nasihat dengan perkataan tertentu, maka perkataan itu adalah perkataan yang paling dimurkai dan dibenci oleh Allah Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, Inna abghadal kalami ilallah, sesungguhnya perkataan yang paling dimurkai oleh Allah, an yaqula ar-rajulu lirrajuli ittaqillah, yaitu seseorang berkata kepada orang lain, bertakwalah kepada Allah, menengah nasihat takwa kepada uluh lain, lalu uluh nang menerima nasihat takwa sana berkata balik kepada orang yang menasihatinya untuk bertakwa, fayaqul yang mengatakan, kikuaya alaika nafsak, urus dirimu sendiri. Dan ini tidak sedikit kita jumpai ketika disampaikan nasihat, lalu kemudian tersinggung, lalu buceroman, urus arep musurang. Ada nang lebih parahin dai, nang lebih kepehete kayak gitu ya, urus bisurganmu. Ela mau urus nerakan gue. Nah, itu kepehe benar itu. Rupa teh siapa mtame neraka. Sampai bahanyi baucap semete. Itu kata-kata kata Rasulullah SAW adalah kata-kata yang paling Allah Subhanahu wa taala murkai. Karena menolak nasihat itu bagian dari kesombongan. Bagian dari kesombongan, dan kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa taala, pakaian Allah yang tidak boleh dirampas oleh makhluk-makhluk Allah, tidak boleh diambil oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah, sebesar atom kesombongan. Tidak akan masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Maka ketika disampaikan nasihat, kalau memang belum bisa saat itu juga menjalankan nasihat itu,
ya paling tidak mengucapkan ucapan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala tadi, dengan langsung menolak nasihat dengan ucapan saat itu juga, dengan langsung menolak nasihat dengan ucapan saat itu juga. Dan itu tidak muncul kecuali dari kesombongan. Paling humbuikan hining hilo nasihat, namun kira-kira kawak langsung jalanan alhamdulillah. Tapi kalau ternyata hindai kawain saat itu paling tidak terima nasihat itu. Dan itu bagian dari kebaikan, menerima nasihat. Tapi kalau seandainya langsung ditolak saat itu juga, dengan mengucapkan urus dirimu sendiri, jangan mengurus orang lain, maka itu adalah ucapan yang sangat Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai. Nah, jadi seperti itu orang yang memberi nasihat, lihat bagaimana dia ingin menyampaikan nasihat, apakah nasihat secara langsung kepada orang tertentu secara khusus, maka sampaikan secara sembunyi-sembunyi antara kita dengan orang itu. Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan di kawan beliau, ta'ammadni binushika finfiradi, nasihatilah aku dalam kesendirianku, wajannibni nasihata fil jamaah, dan jauhi memberi nasihat yang ditujukan kepada aku secara khusus, jauhi melakukannya di tengah orang banyak. Kenapa? Fa innan nusha bainan nasi nau'un, karena sesungguhnya nasihat yang diberikan kepada orang tertentu, satu orang secara khusus di tengah orang banyak, itu adalah bagian dari apa? Minat tawbihi la arda istima'ah. Itu bagian dari celaan dan aku tidak ridha mendengarnya, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka kalau bika bersebut aran, sampaikan langsung para ulunya, mida ada uluh lainin nang mangga. Tapi kalau ternyata nasihat secara umum, maka itu boleh disampaikan di forum orang banyak, si bentok uluh hare. Selama mida ada penyebutan aran di kain, maka tidak usah tersinggungan. Kita ada uluh nang isut-isut nyampaian nasihat, maka nang nyampaian teh Al-Quran, nang nyampaian hadis, perasaan teh menyindir ya, perasaan menyindir ya, lalu tersinggung, merajuk. Seharusnya selama tidak disebut nama kita, maka belum tentu jauh menujuan kata-kata yang merintah kan. Selama tidak disebut nama kita, maka jangan tersinggung. Dan memang tidak pantas tersinggung ketika disampaikan nasihat, karena itu bagian daripada menjalankan hadis yang disebutkan tadi ini. Ketika kita punya kesalahan lalu kemudian ditegur orang lain, berarti orang itu mencintai untuk kita apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia menginginkan untuk kita yang dia nasihati itu apa yang dia inginkan untuk dirinya. Dan itu kebaikan. Harus bersyukur kita punya orang yang mau menasihati kita. Cuman kan memang nasihati ke orang lebih obat kayak baik, bepait. Bepait obat bepait dengan izin Allah bisa mendatangkan kesembuhan dari sakit yang kita alami tersebut. Begitu pula nasihat. Nasihat itu kadang-kadang padas, bepait sama dengan obat. Tapi dia membawa kebaikan kalau kita ingin menerima dan kita mau untuk menerima nasihat tersebut. Itu demi kebaikan kita. Bukan tujuan orang untuk menyalah-nyalahkan kita, bukan untuk mencaci dan memaki kita. Tidak ada tujuan nasihat itu disampaikan kecuali hanya untuk menginginkan kebaikan. Nah, makanya yang memberikan nasihat juga perlu untuk memperbaiki niatnya ketika menyampaikan nasihat itu. Lakukan ketika menyampaikan nasihat, niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya yang memerintahkan untuk menyampaikan nasihat kebaikan kepada orang yang akan dinasihati. Maka hadis ini menjadi patokan seberapa jauh keimanan kita kepada Allah, seberapa sempurna keimanan kita kepada Allah. Maka lihat sejauh apa sudah kita mencintai untuk saudara muslim kita, apa yang kita cintai untuk diri kita. Kalau setiap ada kebaikan yang kita inginkan untuk diri kita, kita juga menginginkan kebaikan itu untuk orang lain, maka itu adalah tanda dan bukti bahwa sesungguhnya keimanan itu sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita betul-betul bisa melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi syaratnya jangan berhenti menasihati saudara muslim kita.
Kadang-kadang kan itah miceh tersinggung. Miceh tersinggung kowe mun nyampaian ko. Kareh miceh tersinggung ate. Kareh. Yang penting inyampaian hello karena itah menginginkan kebaikan akaya. Amun nang miceh tersinggung terus kan lalu mida tersampai-sampaianin. Akhirnya mida peduliin gara-gara miceh tersinggung. Jadi nyampaian. Nah itu hadis ketiga dan hadis terakhir dari bab tentang nasihat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala maintan nitah tame marak bab yang ke-23. Sebelum bab nasihatna adalah bab yang ke-22. Bab berikutnya adalah bab yang ke-23. Ikon beliau babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf itu mengajak orang lain melakukan kebaikan. Nahi munkar itu melarang orang lain, mencegah orang lain melakukan kemungkaran, melakukan dosa, melakukan maksiat. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini tanggung jawab semua orang. Bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya para nabi dan rasul, bukan hanya orang-orang setelah nabi dan rasul, para ulama dan yang lainnya, tetapi setiap muslim dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Makanya ayat tentang bahwa umat Rasulullah SAW adalah umat terbaik, di lanjutan ayat itu Allah menyebutkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Lalu kata Allah, kenapa umat ini menjadi umat terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia? Bukan semata-mata hanya karena mereka itu adalah umat terakhir, umat Rasulullah SAW, tapi satu alasan kenapa umat ini menjadi umat terbaik, Allah katakan ta'muruna bil ma'ruf, ini sifat mereka sehingga mereka itu menjadi umat terbaik. Apa kata Allah? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan, menyuruh untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah, melarang dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi tiga sifat ini mesti ada pada umat Rasulullah SAW, sehingga dengan tiga sifat tersebutlah umat ini menjadi umat terbaik di hadapan Allah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kehilangan yang tiga ini, kita kehilangan amar ma'ruf, kita kehilangan nahi munkar, apalagi wal iyadu billah sampai kehilangan iman kepada Allah, maka sudah hilanglah label sebagai umat terbaik. Hilanglah cap sebagai umat terbaik. Karena tidak melakukan amar ma'ruf, tidak melakukan nahi munkar, tidak melakukan atau tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Nah, maka oleh karenanya dapat cap umat terbaik, dapat label, dapat sebutan umat terbaik karena punya tiga sifat: amar ma'ruf, nahi munkar, beriman kepada Allah Ta'ala. Maka lakukan, karena ini tanggung jawab bersama, bukan hanya satu dua orang, tetapi semuanya berkeharusan untuk melakukan amar ma'ruf, mengajak orang melakukan kebaikan, memerintahkan orang lain melakukan kebaikan, dan melarang orang melakukan keburukan. Makanya sehingga hadis nang kareh nyebut oleh Imam An-Nawawi si bab nang ke-23 itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat beliau, Rasulullah bersabda, Nabi, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat di antara kalian atau dari kalian ini kan umum, aweh pun bukan cuman para ulamanya, bukan cuman narena ustaz tapi minkum, dari kalian, seberataan aweh nang menggite dari kaitu Rasulullah mungkaran, sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau mampu melakukan nahi mungkar dengan lenge, lakukan. Fa illam yastati' fa bilisani, tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya, kata Nabi Muhammad. Inyampaian dengan nyame bahwa itu kemungkaran, mida tahu inggawi harus ilihi, sampaikan dengan mulut. Fa illam yastati', maka apabila dia juga tidak mampu dengan lisan, makanya
Ada pilihan, karena tidak seberataan mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau nahi mungkar secara khusus dengan lengea, dengan nyame. Maka yang ketiga Rasulullah SAW, fa illam yastati', maka apabila dia juga tidak mampu dengan lisannya, fa biqalbih, maka dengan hatinya. Dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Mengite perbuatan maksiat dilakukan oleh saudara muslim kita, melihat kemungkaran dikerjakan oleh saudara muslim kita, melihat dosa yang dilakukan oleh saudara muslim kita, kita punya keharusan untuk mencegahnya melakukan maksiat itu. Kalau kawa dengan lenge, alhamdulillah paling bagus. Ada anak hendak main judi online kan, jumput HP ya, salang ikau tahu betampar jadi dia. Itu melakukan nahi mungkar dengan tangan. Tidak mampu dengan lenge, mikir tidak enak tengkarap jadi itu. Maka ikut Nabi fabilisani, dengan lisan sampaikan. Itu perbuatan dosa, itu mungkar, itu maksiat, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, diancam oleh Allah dan Rasulnya. Sampaikan. Lakukan nahi mungkar dengan lisan. Tidak mampu ya, tidak mina keberanian dengan nyame. Mikir neneen, mikir atau lu tersinggung atau lain sebagainya, maka Nabi fabi qalbi, dengan hatinya, dengan ate itu menolak dan berontak dengan yang dilakukan oleh orang itu, tidak setuju, mengingkari hati kita, mengingkari dangdutan misalkan, resepsi pernikahan, joget hujun pentas, selawar pendek, dengan balau sanggumak lampir. Maka kalau tidak mampu dengan lenge, dengan nyame, nyampaian. Tidak mampu je dengan nyame, dengan atei. Itu mungkar, kita ingkari dengan hati kita. Elak sampai malahan nitah umpat je sehete. Nah, kape banar itu. Tidak mengingkari dengan atei, narete mun umpat je sehete. Umpat hadir je si tentengan maksiat sedang dilakukan. Umpat mencungul je si tentengan kemungkaran sedang merajalela. Itu berarti tidak mengingkari kemungkaran. Tidak mengingkari kemungkaran. Dan kenapa tadi amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah tanggung jawab bersama? Karena kalau kita semua meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ketika Allah menurunkan siksa, Allah menurunkan azab, Allah tidak hanya mengazab orang-orang yang melakukan keburukan tersebut saja. Allah tidak hanya menurunkan siksanya kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran itu saja. Tapi ketika Allah turunkan azabnya, Allah turunkan siksanya, Allah akan membuat siksa itu menyeluruh. Makanya kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan orang-orang yang salah agar meninggalkan kesalahannya, mengingatkan supaya orang-orang melakukan kebaikan, melakukan perbuatan ma'ruf. Makanya dalam Al-Quran juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap keburukan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian saja. Ikhwan Allah, micehlah, takutlah terhadap sebuah keburukan yang akan Allah turunkan, yang mana kalau Allah turunkan keburukan itu tidak hanya menimpa mereka-mereka yang zalim saja. Makanya kita punya keharusan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, supaya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan siksanya, kita sudah menjalankan kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau seberataan mida tahu-tahuin, masing-masing bila ada kemungkaran tidak diingkari, lalu tidak mengajak kepada kebaikan, maka Allah akan turunkan siksa, dan siksa itu akan menimpa semuanya. Nang menggawi dosa dan nang humui menggawi dosa.
nang menggawi kemungkaran dan yang menghumbui menggawi kemungkaran seberataan inurunan azab oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Maka oleh karena itu diperintahkan kita, dan ini adalah tanggung jawab bersama, lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayah untuk betul-betul menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.